Kalau nggak mau, nggak bisa. Sejujur apapun, kamu Tuhan Yesus pun, saudara, saya akan tanya, mana laporan keuangan? Sekalipun Tuhan Yesus yang jadi bendahara saya, saudara, tetap tak tanya. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mau terbuka laporan keuangannya, saya pecat. Tuhan Yesus pun saya pecat, saudara. Kalau jadi bendahara di yayasan kita nggak mau terbuka keuangannya. Iya kan? Jangankan orang yang jujur. Tuhan Yesus saja saya pecat kok. Bukan saya lebih hebat, bukannya kita sama-sama. Saya percaya Tuhan Yesus jujur, tetapi masalahnya yang saya percaya, tetapi belum tentu Anda percaya kan. Fakta dan kebenaran itu pil pahit, saudara ya, seperti obat yang pahit ya. Tapi kalau kamu bisa mencernanya, ya kamu akan sembuh ya. Kalau ada top 10 negara persekusi, kalau ada persekusi top 10 negara persekusi Islam, Arab Saudi nomor 1, ya adalah nggak begitu. Ayo Sonjo, terima kasih. Wah, ini kita hari ini sawerannya lancar ini ya. Waduh, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi ini adalah fakta, saudara. Anda mau terima mau enggak, ini kenyataannya ya. Ini yang terjadi ya. Kalau Islam di Eropa dipersekusi enggak ya, saudara ya. Loh, tapi kan nggak boleh ini, nggak boleh nyalain toa, ya nggak boleh lah. Kamu bikin masjid boleh, tapi nggak boleh pakai toa. Kamu boleh ibadah, tapi nggak boleh pakai toa. Ya, kalau membangun masjid, berarti kan kamu butuh toa segala macam, itu ya nggak boleh. Tapi kalau kamu kumpul satu tempat, terus kamu sholat di sana, nggak dilarang. Kalau di Indonesia kan kamu kumpul saja, ibadah Kristen, kamu dilarang. Itu bedanya ya. Kalau di Eropa, di Amerika, kamu nggak akan dilarang. Ya nggak boleh, kamu nyalain toa. Teriak-teriak gemboran sehari 5 kali. Budek tahu nggak? Ini ya saudara ya, serem dari Fox News saudara ya. Saudara lihat ya, 2023 top 10 ya worst countries for Christian persecution, saudara ya. Ini dari Fox News ya. Nigeria, ini bukan urutan ya, tapi pokoknya 10 ini ya. Nigeria, Korea Utara, India, Iran, Cina, Pakistan, Eritrea, Algeria, Indonesia, Azerbaijan. Ya, kalau Cina semua agama dipersekusi, nggak cuma Kristen, saudara ya. Memang dia kan komunis ya kan, dia anti agama ya. Kalau Cina ini bukan anti Tuhan ya, anti agama. Ya, anti agama impor maksudnya, sorry ya, anti agama impor. Jadi Cina punya agama lokal sendiri dan itu dibolehkan. Tapi agama impor, ya agama impor semua ditolak, saudara ya. Kepercayaan lokal boleh, ya atau kepercayaan lokalnya sudah seperti kayak Buddha itu ya. Nah itu diizinkan tetapi dibatasi. Sama ya, dibatasi juga. Pokoknya apabila ada kepercayaan tidak sejalan dengan paham komunis, maka akan disikat di Cina. Ya, kalau Korea Utara juga sama seperti Cina ya. Pokoknya kalau agama yang bertentangan dengan komunis, yang mengajarkannya bertentangan dengan komunis, apalagi importnya misalnya dari Amerika itu kan, karena kan berseberangan, langsung hajar saudara ya. Yang parah ini Indonesia ini saudara. Yang parah ini Indonesia ini. Katanya demokrasi, ya, tapi kok Indonesia bisa ada di list itu top 10 loh saudara ya. Wah, kampanye saya berhasil nih menjadikan Indonesia menjadi negara ya yang harus di merah ya, zona merah. Tapi baru oranye ya. Kalau di open doors masih zona oranye saudara ya. Open doors itu masih zona oranye. Coba kita lihat open doors ya. Ya open doors ya. Coba kita lihat ya.
ada kuning, ya, oranye dan merah. Ya, yang kuning ini nggak ditampilkan, saudara ya. Tetapi Indonesia dulu kuning ya. Sebentar ya, ada nggak ya Open Doors? 2020 ada nggak ya? Petanya mana ya petanya ya? Kok nggak ada? Hmm, ini 2023 ya. Kalau 2023 menurut Open Doors, itu 23 dari 50 negara, saudara ya. Kalau menurut Open Doors ya. Tetapi Open Doors itu cenderung konservatif, saudara ya. Kalau kita lihat yang merahnya itu Korea Utara, Somalia, Yemen. Wah, Yemen ini memang ya udah kere, ya Eritrea. Eritrea juga sama negara kere ini ya, saudara ya. Libya, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sudan, ya. Kemudian kalau Anda lihat, kan ini kan merah ya kan. Yang lain tuh oranye. Indonesia disamakan dengan Cina, saudara ya, oranye ya, Indonesia ini ya. Tetapi kalau kita, ini 2023 ya, mapnya 2020 nggak ketemu ya, saudara ya. Sebentar ya. Christian Persecution 2020. Coba ya. Lihatnya mungkin di map ya. Kayaknya ini ya. Saudara ya. Ini Indonesia itu dulu kuning ya. Coba kita lihat. Wah, enggak kelihatan. Oh, ini kelihatan ya. Ini 2023, kita kasih ini dulu ya, kita simpan ya. Ya, ini sama ya tahunnya ya. Coba ini kan tahun 2023 nih, sama ya. Dan ini World Watch List ini dari Open Door, saudara ya. Lihat, ya dulu Indonesia kuning ya sama Cina, saudara ya. Nah, terus ya setelah kasusnya saya, terus kan naik terus kan kasus saya, KC, Saifuddin, ya. Nah, sekarang jadi oranye, saudara ya. Yang kuning itu malah hilang semua, ya kan? Tempat-tempat yang kuning-kuning itu, ya. Terus sekarang jadi oranye sama merah. Yang kuning itu udah nggak ada tadi ya, kan? Tapi di listnya masih ada yang kuning gitu ya. Ini ya. Dia tetap ada kategori kuning masih ada, ya. Kategori kuning itu masih ada, oranye, merah ya. Ini aja nih. Ini 2023. Ya, kuning, oranye, merah ya. Nah, tahun 2020 Indonesia itu masih kuning, saudara ya. Terus saya protes kan sama salah satu ini di Jerman kan. Dulu ya Horst itu ya. Ingat Horst dulu yang pernah ke sini ya, lawyernya saya dulu ya. Rechtsanwalt ya. Terus juga dengan beberapa orang ya kita ketemu, sekarang sudah oranye ya Indonesia. Lalu Fox bikin ini ya, Fox bikin ini. Lebih serem lagi ya.
Ternyata 10 besar. Open Doors masih baik hati, Indonesia nomor 33. Fox News bikin Indonesia nomor nomor ini ya. Andai kata ini urutan berarti Indonesia nomor 9, tapi ini bukan urutan katanya ya. Pokoknya ini 10 negara top 10-nya. Ya, Cina, Korea, Indonesia. Kalau Cina dan Korea karena komunis. India ya karena ada memang di sana ada kesalahpahaman. Bukan cuma Kristen tapi Islam juga ya, Saudara ya. Tapi kalau di Nigeria, Iran, Pakistan, Eritrea, Algeria, Azerbaijan, ya, dan Indonesia itu disebabkan oleh orang Islam, Saudara. Ya, Israel nggak termasuk, Saudara ya. Israel nggak termasuk ya. Jangan kecang-kecang gitu dong. Wah, ini kamu yang di live chat YouTube jangan kecang-kecang gitu dong. Saya cuma ngasih informasi saja kok kamu kecang-kecang begitu. Ya, jangan kecang-kecang ya. Oh, ini ada yang bilang saya mana nih? Ya, sebentar ya. Ini ada Katem, terima kasih Katem. Pelita Timur, God bless you. Sevanya, Senedin, God bless you. Ya. Nah, ini saya mouse-nya rusak ini ya. Sebentar ya. Apa-apa deh. Ya, kita balik lagi ya. Iya nih, Culim tidak sanggup menerima fakta. Iya, memang fakta dan kebenaran itu pil pahit, Saudara ya. Seperti obat yang pahit. Ya, tapi kalau kamu bisa mencernanya, ya kamu akan sembuh. Ya, kalau ada top 10 negara persekusi, kalau ada persekusi top 10 negara persekusi Islam, Arab Saudi nomor 1, ayandalah, nggak begitu. Ayo Sonjo, terima kasih. Wah, ini kita hari ini sawerannya lancar ini ya. Waduh, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi ini adalah fakta, Saudara. Anda mau terima mau enggak, ini kenyataannya ya. Ini yang terjadi ya. Kalau Islam di Eropa dipersekusi enggak? Enggak ya, Saudara ya. Loh, tapi kan nggak boleh ini, nggak boleh nyalain toa. Ya nggak boleh lah. Kamu bikin masjid boleh, tapi nggak boleh pakai toa. Kamu boleh ibadah, tapi nggak boleh pakai toa. Ya, kalau bikin membangun masjid, berarti kan kamu butuh toa segala macam, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kamu kumpul satu tempat, terus kamu sholat di sana, nggak dilarang. Kalau di Indonesia kan kamu kumpul saja, ibadah Kristen, kamu dilarang. Itu bedanya ya. Kalau di Eropa, di Amerika, kamu nggak akan dilarang. Yang nggak boleh, kamu nyalain toa. Teriak-teriak gemboran sehari 5 kali, budek tahu nggak? Ya, nah, itu nggak boleh. Ya, berisik. Ya, itu ya. Terus, kalau di Korea Selatan nggak boleh bikin masjid, ya itu karena pakai toa. Tapi kalau kamu cuma bikin ada ruangan, kamu kumpul rame-rame buat sholat, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi begitu kamu minta izin masjid, ada toa segala macam, ya nggak boleh, Saudara. Coba kamu bikin izin yang nggak pakai toa, bikin untuk kumpul ya, cuma untuk kumpul saja. Boleh, Saudara, pasti boleh. Masalahnya yang nggak boleh kalau kamu pakai toa itu ya. Pakai toa dan semua aktivitas keagamaan yang begitu sibuk di situ, ya kan? Karena akhirnya selalu jadi sarang teroris masjid itu, ya. Di mana-mana, bahkan di Bali pun, ya ingat si siapa Imam Samudra ya, ketangkepnya kan di Denpasar di masjid, Saudara. Ya ternyata masjidnya masjid radikal itu. Ya, di Belanda juga sama ya, semua masjid-masjid ya 70% masjid di Belanda dan di Belgia, di Prancis, di Austria, di Jerman itu radikal, Saudara ya, masjid-masjid sarang teroris. Makanya ya diawasin. Ya waktu itu ada ribuan masjid ditutup. Ya karena tiba teroris. Pertanyaannya ketika orang nutup gereja, apakah ada orang gereja yang ngebom Istiqlal atau orang gereja yang ngebom kantor polisi atau orang kalian lagi lebaran lagi sholat itu terus dibom
sama orang Kristen, terus meetingnya di gereja, atau meetingnya di sinilah, yuk kita rame-rame ngebom Istiqlal lah. Kan nggak pernah kan kita, ya kan, semua pertemuan kita sangat terbuka, nggak pernah tertutup, ya. Gitu ya, saudara ya. Oh, ini ada yang bilang nih ya. Katanya saya JPZ tertipu kesekian kalinya. Oh enggak ya, saudara. Putih itu tidak nipu, saudara ya. Dari dulu saya bilang Putih tidak nipu. Putih tidak mau kasih laporan keuangan. Ini ada orang bandel ini ya, saudara ya. Apakah Putih dulu nipu, saudara? Enggak. Putih tidak mau kasih laporan keuangan. Dan saya nggak mau, ya. Oke, di sini jalan pakai laporan keuangan. Apakah grupnya Galaro yang baru ini, Santi Amer dengan Linda dengan Lisoy ini menipu? Ya enggak lah. Dan belum ada buktinya. Belum ada buktinya. Jadi Anda nggak boleh nuduh begitu sembarangan kamu. Nggak boleh ya. Tapi karena tidak kasih laporan keuangan, saya tidak mau. Ya kan? Nah kalau Saifuddin, dulu dia belum nipu. Justru karena dia tidak mau kasih laporan keuangan, saya stop. Akhirnya kan gegeran kan, terakhir kan, Saifuddin, Joshua Tewu sama KC kan. Untung saya stop di kita, jadi kita nggak ikut gegeran. Itu loh. Sudah saya prediksi, pasti nanti gegeran. Kalau orang tidak mau terbuka dengan keuangan, saya udah bilang tadi, tadinya kamu orang baik. Tapi kalau kamu tutup, lama-lama kamu jadi setan nanti. Makanya saya nggak mau jadikan kalian setan, open di sini. Begitu ya ini ya, Jeffrianto ya. Jadi nggak ada yang nipu ya. Saifuddin waktu saya stop, dia belum nipu kita, saudara ya. Dia belum nipu kita. Ya, dia belum ngapa-ngapain. Nah, masih open, masih baik-baik dengan KC semua, lancar dengan. Nah, begitu setahun kemudian, baru tuh. Ya karena apa? Karena nggak dibuka. Sudah saya prediksi pasti nanti gegeran. Coba kita dengan Yusuf Manubulu, dengan Apollonaris Darmawan, gegeran nggak? Ya enggak lah. Karena kita terbuka. Ya, ini bandel ini orang diomongin ya. Kalau Galarua tidak dibuka, nanti pasti gegerannya ngeri. Urusan polisi, urusan gebuk-gebukan, urusan yang aneh-aneh. Sekarang sebelum gegeran, saya stop dulu. Ya, sebelum gegeran. Kalau sudah gegeran, udah nggak bisa diapa-apain, saudara. Akhirnya mana nggak bisa rekonsiliasi. Kalau sekarang kan tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Ya kalau orang marah, kesel ya bisa, boleh saja kesel. Tapi kan tidak ada kebencian, tidak ada alasan buat benci dan dendam. Ya, nggak ada alasan. Ya, wah ini ada HM Mikael nih, ya HM Mikael, terima kasih yang kedua kali nih ya. Wah ini kenceng banget nih kita sawerannya ya, God bless you semua ya. Katem, Pelita Timur, ya ini sudah tadi ya, Sevanya, Ayo Sanjo, Andrili, thank you, HM Mikael. Ya, top manajemen, iya dong, kita harus tegas ya. Manajemen itu akan mudah kalau uangnya terbuka, sesimpel itu saudara ya, sesimpel itu. Yang lain-lain itu tuh aksesoris, ya. Lain-lain itu aksesoris. Itu ya, sebelum kita ketipu, sebelum kita gegeran, kita bilang baik-baik. Itu belum ya, nggak ada penipuan di Galarua. Setahu saya belum ada, saudara ya, setahu saya. Karena kan kita lihat saldonya habis terus. Mau nipu apanya, setiap kali bikin proyek kan saldonya habis terus, udah selesai. Kita cuma ngira ya, gitu ya saudara ya. Ya jadi apa yang mau ditipu? Nggak ada ya saudara ya. Tetapi kalau dia tidak mau dibuka laporan keuangannya sama PDF statementnya, tidak mau secara rutin update di sini, sayanya nggak mau, itu saja. Simpel itu ya. Nah kalau Anda mau ya boleh-boleh saja, karena ada apa-apa. Ya, mereka orang pemberani. Mereka orang pemberani, saudara ya. Jadi jangan terus Anda fitnah-fitnah. Sama Pak Putih dulu orang ngadu domba saya dengan Pak Putih. Nggak bisa lah, saya dengan Pak Putih masih baik sampai sekarang. Dia orang baik juga, pemberani juga. Ya, cuman pemberani saja tidak cukup. Jujur saja tidak cukup. Harus terbuka, harus rendah hati, mau dikontrol. Rendah hati penting ya. Nggak, Anda jujur itu tidak cukup, saudara. Ya, tapi Anda harus mau rendah hati, mau dikontrol, mau dicek. Gitu ya, mau saling check in balance. Kalau nggak mau, nggak bisa. Sejujur apapun, buat kamu Tuhan Yesus pun, saudara, saya akan tanya, mana laporan keuangan? Sekalipun Tuhan Yesus yang jadi bendahara saya, saudara, tetap tak tanya. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mau terbuka laporan keuangannya, saya pecat. Tuhan Yesus pun saya pecat.
pecat saudara. Kalau jadi bendahara di yayasan kita nggak mau terbuka keuangannya. Iya kan? Jangankan cuma orang yang jujur. Tuhan Yesus saja saya pecat kok. Bukan saya lebih hebat, bukannya kita sama-sama. Saya percaya Tuhan Yesus jujur, tetapi masalahnya yang saya percaya, tetapi belum tentu Anda percaya kan? Ya kita sama-sama. Makanya Tuhan Yesus nggak pernah mau pegang uang, kasih Yudas. Yudasnya maling, saudara. Kenapa? Karena nggak pernah mau ditanya, begitu ditanya tersinggung, kan begitu kan? Akhirnya kan kesetanan kan? Tadinya baik-baik, nurut, akhirnya kesetanan. Itu loh yang ya. Percaya saya, saudara. Tadinya baik-baik semua orang itu. Saya sudah ngalamin ya, tahun 2010 ya. Tadinya baik-baik orang ini pendeta, saudara ya. Akhirnya ya saya kehabis-habisan 4 miliar, saudara ya. Saya pusing. Tadinya baik-baik, ya. Karena tidak terbuka. Dan saya juga, herannya saya dulu juga ya mau ya. Jangan kita akali begini, kita akali begitu. Ya oke. Saya juga nurut dulu ya. Saya juga bodoh dulu ya. Sekarang saya nggak mau, saya sudah tahu, no kompromi untuk masalah uang terbuka. Sekalipun Tuhan Yesus yang jadi bendahara saya, ya, yang menjadi bendahara di sini, kalau sudah masalah keuangan, yuk kita buka sama-sama. Kalau kita mau buka, ya kita stop. Sorry Tuhan Yesus ya, kita stop dulu ya, karena kamu nggak terbuka. Penistaan terhadap Kristen, gundulmu peyang. Penistaan gundulmu peyang. Aduh. Ya, ini ada yang nanya, sekarang semua token yayasan ada di, iya, saya minta satu, kasihkan Ibu Mantu. Ibu Mantu ini mewakili Pak Suara juga mewakili donatur, pengawas yayasan. Ya, satu dikasih, satu. Jadi bukan uangnya diambil sama saya, bukan sama saya ya, sama Bu Mantu. Saudara, saya belum pernah ketemu yang namanya Bu Mantu. Rupanya pun tak pernah kulihat, hanya suaranya saja ku dengar. Ya, saudara ya. Ya, saya nggak pernah ketemu Bu Mantu, serius saudara ya. Saya malah nggak pernah ketemu Bu Mantu. Nah, tetapi karena beliau adalah salah satu donatur yang besar dan selalu membackup, termasuk Pak Suara itu, makanya ya kita harus percaya dong. Ya, kalau saya bukan ke saya loh, kasih ke Bu Mantu ya saudara, bukan ke saya. Ya, ini HM Mikael lagi nih, luar biasa. Thank you Pak HM Mikael. Wah, saya kalau kayak gini makin ngeri nih, saudara ya. Begitu ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.